Apakah video kita masih jarang muncul di beranda YouTube para penonton? Nah, apa penyebabnya video kita tidak muncul di beranda para penonton? Nah, pada video kali ini kita akan bahas bagaimana caranya agar video kita selalu muncul di beranda YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel Don GTO. Pada video kali ini kita akan bahas bagaimana caranya agar video kita selalu muncul di beranda-beranda YouTube para penonton. Yang pertama, agar video kita muncul di beranda YouTube para penonton adalah pastikan kita memiliki subscriber alami. Jadi bagi kreator yang zaman dulu sering melakukan sub for sub, saling kunjung, saling WA, saling bekerja sama. Nah, itu tinggalkan cara-cara itu, karena cara-cara itu salah satunya adalah menghambat channel kita untuk selalu muncul di beranda YouTube, karena sumber subscribernya bukan dari subscriber alami. Kenapa? Karena ketika kita mengupload sebuah video, ya, YouTube itu akan menyodorkan kepada para subscriber kita. Sebanyak subscriber kita akan disodorkan oleh mereka. Nah, apakah subscriber itu merespon video kita, mengeklik video kita? Kalau subscriber itu merespon video kita, klik video kita, maka YouTube akan menambah jangkauannya. YouTube akan menambah jangkauannya lebih luas, merekomendasikan video kita dan memasukkan pada beranda-beranda para penonton. Tapi kalau subscriber alami tersebut itu tidak merespon, maka YouTube pelan-pelan mengurangi jangkauan penawarannya, ya, penayangannya. Jadi penayangannya dikurangin. Jadi sama YouTube pelan-pelan penayangannya dikurangi. Kenapa? Karena si subscribernya aja tidak merespon, apalagi mau saya pertambah, akhirnya dikurangin, dipersempit lagi. Itu salah satu mengapa subscriber alami itu penting, karena subscriber alami itu tentunya dia sudah memiliki minat yang sama terhadap video itu. Makanya ketika ada video-video sejenis, maka subscriber alami itu akan dengan senang hati menunggunya bahkan dan melihat video tersebut. Itulah pentingnya subscriber alami. Yang kedua, agar video kita selalu muncul di beranda YouTube adalah kita selalu usahakan fokus terhadap satu pembahasan di dalam video kita. Jadi jangan campur-campur, jangan gaduh-gaduh. Bahasanya harus satu topik pembahasan. Jangan sampai pada awal-awal, contohnya kita jalan-jalan, langsung kita rekam, kita upload video kita, itu bikin vlog, kita upload, sampai mungkin 10 video, 20 video, ternyata sepi channel kita. Makanya nanti berganti topik pembahasan. Dari tadinya kita mengupload masalah vlog, kemudian kita ganti masalah makanan. Mungkin kita makan di mana, kita upload, makan di mana, kita upload, ternyata juga sepi juga. Mungkin nanti sepi juga, kita ganti pembahasan, mungkin ganti pendidikan, membahas masalah karena seorang pengajar, ya, mungkin kita membahas masalah pendidikan. Nggak rame juga, kita membahas mungkin masalah tutorial. Nggak rame juga, mungkin ganti masalah mancing dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau bahasan video kita ini kita rubah-rubah, YouTube akan merekomendasikan ke siapa? Bingung YouTube-nya kan? Sebetulnya channel ini membahas apa? Saya bingung nih mau merekomendasikan ke siapa. Nah, YouTube sendiri bingung. Kalau YouTube sendiri bingung, makanya dia tidak akan merekomendasikan, tidak akan menaruh di beranda-beranda YouTube. Kalau kita bermaksud membuat beberapa topik pembahasan, usahakan membuat channel-channel yang berbeda. Mungkin channel pertama channel vlog, channel kedua tutorial, channel ketiga membahas makanan. Usahakan seperti itu, jangan dicampur aduk. Nah, ini sering terjadi kepada masih pemula. Itu juga yang saya lakukan. Itu juga yang saya lakukan di awal-awal. Jadi kalau memang ada campuran 1-2 dari 100 video, ya nggak masalah gitu, ya, itu nggak masalah. Jadi ini hanya contohnya selingan aja, itu nggak masalah. Itu yang kedua. Nah, selanjutnya apa yang menyebabkan video kita ini muncul di beranda YouTube adalah waktu tonton terhadap video kita itu tinggi, ya, waktu tontonnya tinggi, minimal 30%. Jadi retensi video kita itu bagus. Contohnya, saya sering buat video kan mungkin 8 saya suka buka itu 8 menit, ya. Lalu 8 menit ditonton 3 menit aja.
itu udah top markotop, itu bagus banget ya. Nah, itu dari yang saya amati di video-video kita ya. Saya amati video, kalau video kita ditonton minimal 3 menit dari 8 menit durasinya itu bagus, maka video itu nanti akan masuk di beranda-beranda YouTube yang lain ya. Kalau kita coba buka pakai video yang lain, kita coba buka pakai channel yang lain, itu ada di sana. Tapi kalau ditontonnya lebih kecil daripada 30%, nah itu alamat bahwa video kita memang tidak direkomendasikan YouTube, tidak direkomendasikan di beranda-beranda YouTube. Nah, ini yang menyebabkan video kita tidak masuk ke beranda YouTube. Nah, bagaimana Bang caranya agar video kita masuk ke beranda YouTube dan ditonton minimal 30% retensinya? Nah, makanya kita harus analisa bahwa sebetulnya penonton di channel kita itu sukanya nonton bahasan apa, yang dibahas apa. Itu bisa dilakukan dari riset. Video-video yang lagi viral saat ini atau video-video yang lagi ramai saat ini tentunya yang sesuai dengan pembahasan di channel kita. Itu maka kita harus sering-sering melakukan riset terhadap channel kita. Kalau channel kita penontonnya kecil ya nggak masalah. Saya juga channelnya banyak yang sedikit nontonnya, bahkan kecil gitu. Itu juga malah menjadi pembelajaran kita. Oh, ternyata di channel ini kalau saya membahas masalah ini itu tidak ada yang nonton. Itu sebagai bahan pembelajaran. Tidak masalah, jangan berkecil hati ya. Cuman itu, jadi kalau video kita ditonton hingga 30% minimal, itu pasti akan banyak muncul di beranda-beranda YouTube dan mendapatkan rekomendasi YouTube. Nah, itu salah satunya. Ada lagi teman-teman. Jadi CTR itu rasio klik per tayang ya. Kalau rasio klik per tayang di video kita itu minimal 5%, itu bagus, akan masuk di beranda-beranda YouTube. Bagaimana Bang caranya melihat di rasio klik per tayang dari video kita? Lihat di studio YouTube ya, di studio YouTube, di analitik di sana. Coba lihat di sana. Itu ada rasio klik per tayang daripada video-video kita. Nanti di situ kita bisa analisa apakah rasio klik per tayang kita bagus atau tidak. Bagaimana caranya kita agar video kita rasio klik per tayangnya tinggi? Nah, tugas seorang kreator itu adalah membuat video kita diklik oleh pemirsa. Bagaimana penonton, kita ibaratkan kita sendiri nih, kalau saya mau nonton video, itu apa yang menyebabkan video itu saya klik? Ya, itu kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Biasanya kalau video yang akan kita klik adalah pertama-tama adalah thumbnailnya dulu. Thumbnailnya itu sesuai dengan kehendak hati kita yang akan kita tonton. Sehingga mata kita tuh klik, begitu ngelihat thumbnail itu langsung klik. Oh iya, ini saya klik, cepret, klik. Apakah video nanti cocok atau tidak, pasti ditonton dulu lah. Klik dulu, minimal klik dulu. Itu tugas para kreator. Pertama tugas adalah bikin klik dulu thumbnailnya, kedua judulnya. Nah, setelah thumbnailnya dan judulnya itu membuat para penonton itu mengklik, yang tugas kita kedua sebagai kreator adalah bagaimana agar si penonton tuh betah nonton video kita dan dilihat sampai akhir. Nah, itu tugas kita selanjutnya. Akhirnya kita adalah harus mempertahankan kualitas video kita. Video kita kualitasnya harus kita pertahankan sehingga memuaskan para penonton video-video kita. Penonton video kita puas melihat video kita. Nah, sehingga dengan rasio klik per tayangnya bagus dan durasi tontonnya bagus, seperti yang tadi sebutkan 30% minimal, syukur-syukur 50% atau 60%, wah itu ciamik, itu video kita akan ramai sekali, direkomendasikan YouTube dan masuk di beranda-beranda YouTube. Itu teman-teman dari hasil analisa di channel-channel saya ya, di video-video saya, itu kenapa video ini bisa masuk di beranda YouTube seperti itu. Tapi kalau teman-teman memiliki pandangan yang berbeda atau memiliki analisa yang lain, silahkan diklik di kolom komentar. Saya tunggu ya komentarnya ya. Nah, itu teman-teman analisa dari saya terkait bagaimana agar video masuk di beranda-beranda YouTube para penonton. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kalau memang bermanfaat silahkan dibantu untuk jempolnya, syukur-syukur diberikan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis dan merupakan sedekah teman-teman ya, merupakan sedekah. Kalau kita tidak bisa memberi sedekah yang lain ya sedekah subscribe aja sudah cukup. Terima kasih, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.